Gue mau pakai pembukaan. Ini nggak ada pembukaan. Iya. Ya udah nggak usah lah. Lu nggak punya podcast masa gue yang ribet. Ya udah. Nggak ada, gue nggak jadi. Ya udah. Ngobrol-ngobrol santai aja, relax, ya kan, enjoy. Langsung ke pertanyaan ya. Iya nih, gue udah dikasih minum sama Pandu, jadi ya udahlah. Ya, silakan bertanya. Bagaimana sih ceritanya lu bisa menjadi seorang artis cilik? Ceritanya panjang sebenarnya kalau misalnya gue ceritain. Jadi dulu gue waktu kelas 3, waktu umur gue 3 tahun, gue tuh orang umur 3 tahun, anak kecil umur 3 tahun kan belum bisa sekolah ya, dulu playgroup dan kayak gitu-gitu kan masih jarang. Gue tuh dulu pengen banget sekolah, karena ngeliat tetangga-tetangga gue pada sekolah gitu, berangkat pagi untuk sekolah gitu. Nah, akhirnya gue dimasukin lah untuk cari kesibukan lah gitu. Setiap seminggu sekali gue ada latihan vokal waktu itu. Belajar vokal di Studio 16 di Tebet, di daerah Tebet, di Asem Baris, di Jalan Asem Baris di Tebet. Terus gue belajar nyanyi lah di sana gitu. Gue belajar nyanyi, cukup lama gue belajar nyanyi. Terus gue disuruh ikut lomba waktu itu. Gue disuruh ikut lomba, terus beberapa kali lomba, terus gue kebetulan ada yang juara 2 tuh. Dan hadiahnya itu gue disuruh bikin album. Bakal dikasih kesempatan untuk bikin album. Akhirnya gue kontrak lah sama Ideal Record waktu itu namanya. Jadi kalau misalnya lo mau tahu lagu gue apa, albumnya sih udah nggak ada ya sekarang. Cuman gue masih ada kaset buat dokumentasi di rumah gue tuh, ada 1 kaset. Itu isinya lagu anak-anak waktu itu. Nah sebenarnya di YouTube masih ada video klipnya. Kalau lo buka si Kutu, Abi gitu, nanti bakal ada. Ya, intinya kayak gitu. Terus akhirnya gue bikin album lah, 1 album waktu itu. Terus kepentok sama, harusnya gue ada kontrak 3 album. Terus udah garap album pertama, album keduanya udah digarap tapi nggak bisa rilis karena waktu itu ada Krismon 9798 gitu. Akhirnya nggak rilis. Terus waktu itu lu ingat nggak sih ada Kring-Kring Olala dulu di TPI? Ingat? Iya, gue ingat itu. Dulu Kring-Kring Olala tuh ada di TPI. Terus gue diundang kan. Gue ketemu tuh sama Mas Aditya Gumai namanya. Mas Aditya Gumai itu yang punya Lenong Bocah tuh, kalau tahu. Dia punya sanggar namanya Sanggar Ananda sama Sanggar Ananda sama Teater Kaula Muda kayak gitu. Terus akhirnya gue diajak untuk ikut gabung ke sana. Gue gabung lah ke sana. Di sana tuh sebenarnya ada banyak, ada belajar acting, terus belajar nyanyi juga, terus ada belajar nari gitu. Cuman waktu itu gue lebih suka pas lagi pelajaran acting sama nyanyi. Jadi pas nari kayak gitu gue nggak masuk. Seminggu sekali, setiap hari Minggu dulu lesnya itu masih di Pintu 7 GBK Gelora Bung Karno. Lu lebih ke acting ya berarti? Iya, akhirnya gue ke acting sama ke nyanyi. Penyanyi. Tapi lama-lama kayaknya mereka ada shifting gitu programnya. Jadi fokus di acting aja waktu itu, di teater. Ya udah, gue di situ selama 6 tahun. Gue inget dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD gue di sana, di Sanggar Ananda. Awal-awalnya sih kayak ikut operet gitu lah. Lu tau operet nggak? Operet tuh main drama, kayak main teater gitu. Main teater. Main teater tapi kayak drama musikal gitu lah. Main operet berkali-kali. Terus akhirnya karena Mas Adit ini Sanggar Ananda ini punya Lenong Bocah, akhirnya gue waktu itu sempat beberapa kali berkesempatan untuk main di Lenong Bocah. Nah, selama gue di Sanggar Ananda banyak juga kayak link buat ikut casting gitu. Berarti itu nyanyi udah lu tinggalin tuh? Nyanyi masih waktu itu. Cuman nyanyinya udah agak mulai shifting ke acting waktu itu. Ke teater drama. Ke teater drama. Karena di sana kan juga ada nyanyi. Iya, maksud gue full nyanyi solonya udah ditinggalin dong. Full nyanyi solo bisa dibilang ditinggalin karena waktu itu kontrak gue tuh kalau nggak salah 3 tahun deh. Jadi 1 tahun tuh 1 album gitu kan, jadi 3 tahun karena waktu itu Krismon akhirnya 1 album doang yang dikeluarin, sisanya kagak. Itu berapa kopi yang terjual tuh waktu itu? Aduh, gue nggak tahu tuh. Si Kutu. Gue masih kecil tuh, jadi gue nggak tahu. Mungkin karena kutunya loncat-loncat jadinya. Bisa jadi tuh. Akhirnya ya udah tuh. Akhirnya gue casting di sana sini. Casting. Terus abis itu mungkin kalau lu tahu gue main di sinetron apa? Kalau yang lu tahu deh. Yang gue tahu ya, lu tuh main di itu Danker. Nah, dan terus di mana lagi? Yang lu ngintip wanita itu loh. Ngintip wanita? Iya, lu kan bisa ngilang tuh. Oh iya. Ya, kan lu ngintip cewek di kamar mandi tuh. Anjir, kagak lah. Oh, bukan ya? Gue yang ngintip itu di Bajai Bajurin dong. Oh, di Bajai Bajurin. Iya, gue ngintip Oneng ceritanya. Gue ngintip Oneng di YouTube nih sekarang ada. Di YouTube nih ada. Jadi itu viral ya? Viral, anak kecil ngintip gitu. Kagak lah. Oh, bukan. Lu kalau misalnya lu sekarang searching nih di YouTube Bajai Bajuri, lu searching Bajuri ngambil anak pancingan. Pokoknya Bajai Bajuri anak pancingan gitu deh. Itu ada lu. Nah, di situ ada gue.
Oh lu sempat main di sana ya? Sempet gue. Itu episode berapa? Gue nggak pernah ngeliat soalnya. Nggak tahu, nanti ini abis podcast ini lu lihat aja kalau mau ya. Nah kemarin tuh sempat rame tuh, jadi 2 minggu yang lalu, 2 sampai 3 minggu yang lalu teman-teman gue pada nge-DM gue di Instagram atau ke WA. Ini lu bukan si Ji gitu. Iya itu gue gitu. Jadi sebenarnya sebelumnya tuh gue kayak main 1 episode 2 episode aja gitu di apa namanya, di film-film kayak di Bajaj Bajuri waktu itu. Itu sebutannya figuran ya kalau 1-2 gitu? Enggak sih sebenarnya, kayak pemeran pendukung lah. Oh, peran pendukung. Figuran tuh kita nyebut figuran tuh ekstras sebenarnya. Oh, ekstras. Ekstras tuh yang cuman numpang lewat gitu. Kalau gue kan ada ngomongnya. Oh iya. Terus dalam satu film itu kan berkesinambungan gitu kan. Gue ada beberapa kali scene kayak gitu. Itu disebutnya kayak pemeran pembantu sih kalau gue. Pendukung lah ya. Pemeran pendukung. Akhirnya gue casting beberapa kali, dapat main dan segala macam gitu. Sampai akhirnya kalau Dan itu gue inget gue masuk di berhasil dapat kontrak di MD Entertainment waktu itu. Dan itu kan punyanya MD Entertainment. Pertama gue main Hantu Cilik dulu. Oh iya, Hantu Cilik. Pertama gue main Hantu Cilik, habis itu banyak tuh. Enggak, waktu di MD Entertainment pertama kali gue dapet itu kontrak buat sinetron Ikhlas waktu itu namanya judulnya. Gue main sama Tamara Blazensky, sama Tekurian, sama Primus. Itu Ikhlas itu kayak acara hidayah ya? Iya benar, kayak acara hidayah. Yang kena azab-azab itu? Bukan. Oh bukan. Ada lagi. Tapi gue pernah yang main yang kena azab-azab gitu. Lu yang kena azab ya? Iya, gue yang kena azab. Jadi patung waktu itu. Beneran gue jadi patung ceritanya. Karena gue ngambil duit emak gue yang mau naik haji, nenek gue yang mau naik haji. Duitnya tuh gue bawa, terus gue masukin ke dalam goa. Nah ternyata di goa itu tuh goa kutukan. Jadi yang masuk ke goa itu bakal jadi batu. Gue jadi batu. Yang paling kundang ya? Iya, yang paling kundang. Terus? Ya pokoknya gitulah. Gue pernah juga main yang kayak gitu-gitu. Tapi ya karena gue dibilangnya nggak begitu menjiwai gitu. nggak begitu maksud gue nggak begitu lama gitu kan, beda kayak bawang merah bawang putih gitu kan. Emang dia nih karakternya dapat banget gitu kan, kayak Nia Ramadhani. Terus siapa lagi sih, Revalina S. Temat waktu itu yang main di bawang merah bawang putih gitu kan. Lu gue satu PH sama mereka di MD Entertainment. Nasibnya aja berbeda. Nasibnya aja beda gitu. Lu sama Nia Ramadhani sama Revalina S. Temat. Ini satu PH, gue sama Tamara Blazensky, sama Tekurian gitu. Sama siapa lagi ya? Sama Primus kayak gitu. Berarti secara gak langsung lu kenal dia? Kenal sih. Apa sudah dilupakan? Kayaknya mereka yang lupa gue deh. Gitu. Terus? Ya kayak gitulah. Terus ya udah gue main di sana. Akhirnya kontrak dan segala macam. Sampai akhirnya gue terakhir syuting itu semester berapa ya? Semester 3 deh. Apa semester 3 atau semester 4 gitu. Kuliah. Oh itu terakhir lu ya? Yang terakhir film Nada lu Cinta. Kalau lu tahu. Iya, Nada Cinta yang di SCTV kan? Ya, Nada Cinta SCTV sama Mika Tambayong. Itu terakhir. Sebenarnya ada lagi waktu itu buat promo, tapi gue main sama Amanda, sama Rahel Amanda. Cuman waktu itu sinetron gue kalah pamor sama Tendangan Si Madun. Oh, Tendangan Si Madun. Iya. Jadi ya udah, abis itu gue nggak syuting lagi deh kayak gitu. Itu 15 episode kan yang maksudnya? Apa yang mana? Yang Senandung Nada itu? Nada Cinta mah lama coy. Oh lama ya? Nada Cinta lama, cuman gue doang yang sudah sebentar. Oh gitu. Itu kenapa sih? Apanya? Iya kenapa? Kan sinetronnya masih lanjut, elunya cuma berapa episode gitu loh. Lah, kan karena ya ceritanya kan jalan terus kan. Iya, apanya lo nggak perform atau gimana? Ya gue kurang tahu sih, tapi yang jelas ceritanya berjalan terus, nggak mungkin dong di lingkup-lingkup itu mulu gitu. Karena gue dulu uniknya adalah gue dapet karakter orang miskin mulu gitu loh. Oh gitu. Ya mungkin orang yang terlantar gitu. Iya, mungkin wajahnya mendukung. Iya, komik gue mendukung kali ya. Tapi lu kurang menjiwai sih kalau jadi itu. Iya, kurang menjiwai. Makanya gue gak dilanjutin gitu kan. Untuk peran sendiri yang lu pengen sih jadi apa sih waktu itu? Kalau yang lu pengenin gitu karena lu bilang kan katanya jadi orang gembel. Iya, sebenarnya gue dulu, karena gue udah lama nggak syuting ya, jadi gue kurang tahu sih. Gue dulu pokoknya pengen dapet tuh peran yang antagonis sih sebenarnya, yang jahat gitu. Tapi gue nggak pernah dapat karena muka gue baik kali ya. Iya, lu nggak bisa jadi. Ya dulu ketawa. Muka gue tuh melas gitu. Makanya gue jadi yang protagonis yang gembel-gembel gitu. Makanya gue dapet perannya yang kayak gitu-gitu. Oh, lu pengennya jadi antagonis? Gue sebenarnya pengen jadi antagonis sih. Tapi kayaknya orang ngelihat gue marah, kayaknya mereka bakal ketawa sih. Iya iyalah. Tapi nggak ada kepikiran buat jadi hero gitu? Buat jadi superhero? Enggak, tokoh pahlawan gitu loh.
tokoh pahlawan. Tokoh pahlawan. Buat di sinetron gitu. Iya gitu. Ya kagak sih, Ndu. Tinggi gue juga kan nggak seberapa, Ndu. Kalau tokoh superhero kan, tapi gue sempet jadi superhero dong. Waktu di Dunkers kan gue pakai cincin. Iya bantuin orang. Gua, iya. Berarti gue jadi superhero dong. Superhero. Iya. Dunkers berapa lama sih itu? Dunkers gue juga lumayan sih tuh, beberapa puluh episode sih sebenarnya. Nah, sekarang pertanyaan gue adalah honor yang lu dapet waktu itu berapa sih?